Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tugar Rizky dengan PM 2115161079 dari kelas PSTIB. Di sini saya akan mereview jurnal dengan judul Sistem Informasi Penjualan Pupuk Berbasis E-commerce. Di sini akan mereview beberapa metode yang digunakan pada jurnal ini. Metode yang digunakan dalam menganalisis dan merancang sistem menggunakan metode OAD atau Object Oriented Analysis and Design. OAD itu sendiri merupakan analisis yang memeriksa requirement dari sudut pandang kelas-kelas dan objek yang ditemui dalam ruang lingkup permasalahan, yang mengarahkan arsitektur software yang didasarkan pada manipulasi objek-objek sistem atau subsistem. OAD sendiri mencakup analisis dan desain sebuah sistem dengan pendekatan objek, yaitu analisis berorientasi objek atau OOA dan berorientasi objek atau OOD. OOA adalah metode analisis yang memeriksa requirement yang harus dipenuhi sebuah sistem dari sudut pandang kelas-kelas dan objek-objek yang ditemui dalam ruang lingkup perusahaan. Sedangkan OOAD adalah metode untuk mengarahkan arsitektur software yang didasarkan pada manipulasi objek-objek sistem atau subsistem. Di sini tahapan metode yang dilakukan yaitu menggunakan sistem Development Life Cycle atau SDLC. Tahapan pekerjaan ini dilakukan oleh analisis sistem dan programmer dalam membangun sistem informasi. SDLC juga merupakan alat untuk manajemen proyek yang bisa digunakan untuk merencanakan atau memutuskan proses pengembangan sistem informasi. Langkah-langkah yang digunakan meliputi melakukan survei dan melakukan proyek pengembangan sistem informasi, mempelajari dan menganalisis sistem informasi yang sedang berjalan, menentukan permintaan pemakai sistem informasi, memilih solusi atau pemecah masalah yang paling baik, lalu menentukan perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Merancang sistem informasi baru, membangun sistem informasi baru, mengkomunikasikan dan mengimplementasikan sistem informasi baru, dan memelihara dan melakukan perbaikan atau peningkatan sistem informasi baru bila diperlukan. Metode yang digunakan yaitu UML atau Unified Modeling Language dengan tools Object Oriented Analysis Design atau OAD. UML sendiri merupakan satu komponen konvensi pemodelan digunakan untuk menentukan atau menggambarkan sebuah sistem software yang terkait dengan objek. Fungsi dari UML ini sendiri yaitu menggambarkan batasan sistem dan fungsi-fungsi sistem secara umum, lalu menggambarkan kegiatan atau proses bisnis yang dilaksanakan secara umum, lalu menggambarkan representasi struktur statistik sebuah sistem dalam bentuk kelas diagram, membuat model behavior yang menggambarkan kebiasaan atau sifat sebuah sistem, menyatakan arsitektur implementasi fisik menggunakan komponen dan development diagram, dan terakhir menyampaikan atau memperluas functionality dengan stereotip. Pada jurnal ini, analisis dan perancangannya yang pertama menggunakan use case diagram. Use case diagram terdiri dari aktor, use case, dan serta hubungannya. Use case diagram adalah sesuatu yang penting untuk memvisualisasikan, menspesifikasikan, dan mendokumentasikan kebutuhan perilaku sistem. Use case diagram digunakan untuk menjelaskan kegiatan apa saja yang dapat dilakukan oleh user atau pengguna sistem yang sedang berjalan. Berikut merupakan use case diagram yang telah dibuat pada jurnal ini, yang dimana terdapat dua aktor yaitu admin dan pemimpin. Lalu
Menggunakan pemodelan selanjutnya menggunakan pemodelan kelas diagram. Kelas diagram itu sendiri merupakan diagram yang menunjukkan kelas-kelas yang ada di sistem dan hubungannya secara logik. Dan ini merupakan gambar dari kelas diagram pada jurnal ini yang terdiri dari beberapa kelas yaitu transaksi, pupuk, konsumen, user, dan jadwal. Lalu juga digunakan sequence diagram. Interaksi dari objek yang disusun dalam suatu urutan atau waktu kejadian tertentu dalam suatu proses. Berikut merupakan gambar dari sequence diagram yang buat, yaitu dalam menu login. Lalu digunakan collaboration diagram. Collaboration diagram adalah diagram khusus di mana ada beberapa objek yang berkomunikasi dengan sebuah objek pusat. Berikut merupakan gambar yang ada pada jurnal ini yang merupakan collaboration pada proses login admin. Lalu terdapat activity diagram yang terdiri dari beberapa elemen yaitu sebuah keadaan awal atau state dan keadaan akhir yaitu end state. Lalu aktivitas-aktivitas yang menggambarkan satu tahapan dalam workflow tersebut. Transisi yang menggambarkan keadaan apa saja yang mengikuti suatu keadaan lainnya. Lalu terdapat keputusan atau decision, halaman yang menyediakan pilihan alur dalam workflow. Lalu terdapat batang penyelaras yaitu synchronization bar untuk memperlihatkan sub-alur paralel. Lalu yang terakhir terdapat swimlane yaitu menjelaskan pemeran bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dikandungnya. Dan ini merupakan gambar dari activity diagram pada jurnal itu ini pada proses menologin sistem sistem informasi tersebut. Dan breakpoint merupakan interface dari perancangan software menunya. Kesimpulan dari jurnal ini, kalau pada sistem ini memberikan gambaran terhadap sistem yang akan digunakan dalam proses manipulasi data dan proses melihat laporan data pupuk, laporan penjualan bulanan, serta tahunan dari perusahaan. Sekian review jurnal yang dapat saya sampaikan dalam metode OAD. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.